Allah, saya tidak pernah menciptakan agar saya bisa bersuara, bisa bicara. Tidak. Hak demi Allah, saya tidak pernah bikin mata. Nah, di sini ini agar saya bisa melihat. Hak demi Allah, saya tidak pernah meletakkan telinga di sini. Semuanya adalah ciptaan Allah. Saya ciptaan Allah. Seluruh yang ada dalam diri saya, organ-organ saya, semuanya milik Allah. Allah yang menciptakan. Subhanallah, semuanya fungsinya sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya butuh makan, ada lubang, butuh bicara, ada mulut, butuh nafas, ada hidung, butuh melihat, ada mata, butuh mendengar, ada telinga, dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, pertama kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hari semakin pandai kita bersyukur kepada Allah, termasuk kita diizinkan kembali belajar bareng, melanjutkan ngaji kita. Semoga semuanya dimudahkan Allah, diberikan pemahaman, menjadi sebuah keyakinan yang benar, i'tiqad kita tentang Tuhan kita, tentang pencipta kita, tentang pemilik kita, dan pemilik alam semesta yang kita hidup di dalamnya. Melanjutkan ngaji kita masih bab sifat kudrah. Jadi kudrah Allah Maha Kuasa memang butuh banyak kita itu berpikir letak Maha Kuasa Allah itu di mana. Tetapi ketika kita nanti sudah terbiasa berpikir, maka kita tidak usah nyari lagi di mana letak kemahakuasaan Allah. Semua yang ada ini adalah bukti bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Maha Kuasa. Jadi kemarin Allah mewujudkan apapun itu mampu, atau meniadakan apapun itu mampu. Yang jelas semuanya yang bersifat mungkinat, sesuatu yang memiliki potensi ada atau potensi tidak ada. Di kudrah tidak berhubungan dengan sesuatu yang wajib ada, berarti tidak ada potensi, tidak ada, dan juga tidak berhubungan dengan sesuatu yang wajib tidak ada atau mustahilat, jadi tidak mempunyai potensi ada. Kayak saya, sampeyan, kita ini semuanya potensi ada dan tidak ada. Jadi mengadakan sesuatu yang tidak ada tapi bisa jadi ada, kita dari tidak ada di dunia diadakan Allah, atau meniadakan sesuatu yang ada yang memiliki potensi tidak ada. Kita besok masih ada atau tidak, itu kan potensinya kan masih imbang. Jadi Allah besok meniadakan kita pun mampu. Dan ketika kita bicara kudrah,
ini perlu menjadi dasar angan-angan kita. Kok diingat seluruh alam semesta itu mungkinat, sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada, dengan segala bentuknya. Allah menciptakan makhluk itu kan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah sendiri kan. Manusia saja yang jenisnya semacam ini, nanti belum hewan-hewan. Lihat yang kayak unggas itu, jenisnya unggas, ada ayam, ada itik, ada bebek, ada burung, ada jenisnya banyak. Ikan yang di laut jenisnya banyak. Allah yang menciptakan dengan jenisnya. Begitu indah ya. Burung itu ada yang begitu indah. Allah mampu, subhanallah. Bagaimana Allah dengan kemahakuasaannya, kupu-kupu diciptakan Allah corak warnanya yang semacam itu, indah. Ular ada macamnya semacam itu, batiknya seperti itu. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Di dunia dan isinya ini milik Allah. Allah yang menciptakan dengan segala bentuknya. Allah Maha Kuasa. Bahkan dirimu itu bukan apa-apa, kamu itu tidak ada apa-apanya ya. Kita ini tidak ada apa-apanya, diciptakan Allah dengan jenis yang semacam ini. Sebenarnya nanti arahnya situ. Jadi mewujudkan tidak hanya dari ada kita menjadi tidak ada, atau dari tidak ada menjadi ada, tapi dengan modelnya. Setiap susunan yang ada dalam tubuh kita itu dilihat. Allah memberikan kita di dalam tubuh kita, semuanya kan berfungsi. Lihat kayak kuku letaknya di sini, ya Allah Maha Kuasa. Modelnya itu ya kita gunakan dan kita lihat dan kita rasakan, kita fungsikan. Tapi yang sering terjadi adalah tidak kita sadari bahwasanya itu adalah tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisinya itu tidak kita sadari. Dan kita lanjutkan ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa a'ada alaina barakatihi wa barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annahu la ta'thira lil qudrati fil mumkini wa innamat ta'thiru li dzatihi ta'ala. Wa'alam lan ngerti sira annahu ing setuhune kelakuan iku la ta'thira, ora ana nglabeti iku maujud lil kudrati kedue sifat kudrah fil mumkini ing dalam perkara kang mungkin. Wa innamat ta'thiru lan angin pestine utahe nglabeti iku lidzatihi kedue dzati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qudratu ta kudrah sababun iku dadi sebab fit ta'thiri ing dalem nglabeti. Qala wasdawu sapa Ibnu Dzikra rahimahullahu ta'ala, wal fi'lu utawi penggawe iku lidzati kedue zat bilis sifati kelawan ikilah sifat tegese kudrah. Ketahuilah bahwasanya dalam menciptakan makhluk dengan bentuk apapun, dengan model apapun, dengan karakter yang bagaimanapun, makhluk yang seperti saya jadikan contoh manusia, modelnya ya semacam ini, berjalan dengan dua kaki, bicara dengan mulut, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, terus sifat-sifatnya manusia, ada akal, ada nafsu, ada keinginan dan yang lain-lain. Terus ada yang kulitnya putih, hitam, rambut ada yang ikal, ada yang lurus, sampai semuanya itu bukanlah taksir,
atau perbuatan kudroh, tapi perbuatan zat Allah yang memiliki sifat kudroh. Tidak terbatas, kudroh Allah itu tidak terbatas. Kemahakuasaan Allah. Jadi kalau ada manusia bilang, oh, tanpa batas yang dinisbatkan kepada manusia, itu salah. Kayak ada orang bikin apa, bisa terbang, akhirnya kayak di TV kan ada judul tanpa batas, karena manusia bisa terbang. Tetap berbatas. Tidak ada yang tanpa batas kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifatnya. Semuanya terbatas. Orang mampu menyelam, bikin ini dan yang lain-lain. Kembali bahwasanya taksir atau perbuatan mewujudkan atau meniadakan itu adalah zat Allah yang bersifatan dengan sifat kudroh. Bukan kudrohnya, tapi zatnya yang bersifatan dengan kudroh. Faman mongko utai sapane wong i'taqada iku lamun nekodaken sapa man annal qudrata ing sak temene kudroh iku tu'athir bisa nglabeti apa kudroh fil mumkini ing dalem perkara kang mungkin binafsiha kelawan awak dhewe ne kudroh auhiya utawa kudroh ma'adzati sakane zat kafaro mongko kufur sapa man wal ayadzu utawi nyuwun pangreksa iku billahi taala kelawan Allah taala. Maka barang siapa meyakini bahwasanya wujudnya mungkin, wujudnya sesuatu yang mungkin ada atau tidak ada, itu dikatakan yang mewujudkan atau yang meniadakan adalah sifat kudrohnya atau sifat kudroh bersamaan dengan zatnya, maka menurut ahli tauhid itu sudah dikatakan kufur, mengingkari bahwasanya yang menciptakan, yang mampu bukan zatnya tapi yang menciptakan adalah kudrohnya. Allah punya sifat kudroh, yang menciptakan adalah Allah yang bersifat dengan sifat kudroh. Paham ya? Wa min dzalika lan saking mengkono-mengkono hukum kufure wong sing nekodake lek sing nyiptakno iku kudroh tak lamu ngerti sapa sira tahrima qaulil amati ing harame pengucape wong awam rupane pengucap al qudratu tatasarrafu rupane al qudratu utai kudroh iku tatasarrafu nasarofake tegese nanjakake utawa yang menjalankan apa kudroh liihamihi kelana awehe penyonone qaulul amah memberikan salah arti annaha ing setuhne kudroh iku alati perkara tatasarrafu kang nasarafake apa kudroh binafsiha kelawan awak dhewe kudroh la annaha ora sak temene kudroh iku sababun dadi sebab bitasarrufi ing dalem tasarruf wa muhallu hurmati hadzal qauli utawi nggon harame ikilah pengucap iku malam yaksud selagi ini orang ngucap sopo wong isnadal fi'li ing nyendehake penggawe laha maring kudroh wa illalan namun ora malam yaksud ya fayakuru mongko dadi kufur sopo wong. Maka ketika ada orang yang bilang mengatakan alhamdulillah dengan kudroh pangeran saya diizinkan bisa ini, dengan kudroh pangeran itu dihukumi haram, tidak boleh mengatakan oh ini terjadi dengan kudroh pangeran, tapi terjadi karena pangeran, karena Tuhan yang bersifatan dengan kudroh. Karena
kalau dikatakan yang menciptakan ini kudrah Tuhan, kekuasaan Tuhan, kemampuan Tuhan, itu bisa memiliki pemahaman bahwasanya bukan Tuhan tapi kudrahnya, padahal yang maha kuasa adalah Tuhan. Tuhan yang bersifatan dengan sifat kudrah, sifat maha kuasa. Dan itu biasa kita bicara dengan bahasa kita, dengan bahasa kita yang di situ terkadang itu menyandarkan sesuatu tidak pada Allah tetapi pada sifatnya, atau terkadang ada orang menetapkan sesuatu yang secara umum nanti perlu pembahasan lebih lanjut dalam ilmu tauhid. Orang yang mengatakan terserah yang di atas, macam itu termasuk qaulul amah, ucapan orang awam. Terserah yang di atas itu maksudnya bagaimana? Padahal Allah itu tidak bertempat. Itu nanti perlu pembahasan lebih lanjut. Tempat itu makhluk, ruang itu makhluk. Yang di atas itu maksudnya menunjukkan keluhuran, ya, menunjukkan keluhuran. Tanbihun utawi iki iku ana kepeling suwiji. La yuqalu ora diucapake apa al qudratu qudrah iku wasitatun dadi lantaran wala alatun lan ora dadi alat. Khilafan halim bedani liman maring wong kala kang ngucap sapa man innaha ing sak temene qudrah iku bimian jilatil kolami kelawan ngenggon-ngenggoni kolam topen lil katibi ketuwi wong kang nulis. Walillahil masalul a'la. Walillahi lan ketuwi Gusti Allah al masalu utawi tulodo al a'la kang luweh luhur. Jadi tidak pula dikatakan bahwasanya kudrah adalah perantara atau alat bagi Allah untuk mewujudkan, tidak. Seperti orang yang mengatakan kudrah itu kayak pulpen bagi orang yang menulis. Dengan pulpen itu orang yang menulis bisa menulis sesuatu. Tidak. Walillahil matsalul a'la. Allah berbeda dengan semua itu. Padalilu utai dalil ala thubutil kudrati ing atase tetepe sifat kudrah lau kedue Allah taala iku wujudul alami iku wujudi alam. Patarkibuhu utawi nyusun dalil iku antakulah yen to ngucap sapa sira ngucap-ngucap lawin tafat anhul kudratu ing pengucap lawin tafat lamun sepi anhu saking Allah al kudratu apa sifat kudrah maka mangko yakti ana sapa Allah iku ajizan dat kang apes. Walau kana lan namun ana sapa Allah iku ajizan dat kang apes lam yujad mangko ora den temu apa syai'un suwiji-wiji minal alami saking alam. Wa adamu wujudi syai'in utawi ora anane wujudi suwiji-wiji minal alami saking alam muhalun iku muhal. Lima krama perkara yukhalifu kang nulayani hu ing ma apa alhissu apa pancandriya wal ayanu lan kenyataan. Fabatola mongko batal apa ma perkara ada kang nekake apa ma ilaihi maring ma yukhalifuhul hissu wal iyan. Wahia utawi ma adda ilaihi iku ittisafuhu bersifatane Allah taala bil ajzi kelawan sifat apes. Nek ngono piye ya fasabata mengko tetep apa naqiduhu apa lelawane ittisafuhu bil ajzi wa huwa utawi naqiduhu iku ittisafuhu bersifatane Allah taala bil qudrati kelawan sifat qudrah. Wa idza sabata lan nalikane wa idza sabatat lan nalikane tetep lahu kedue Allah apa al qudrati sifat qudrah istahala mongko muhal alaihi ngatasi Allah al ajzu apa apes alladzi kang huwa kang utawi ajz ridul qudrati iku lawane sifat qudrah. Sekarang terkibul dalil, menyusun dalil bagaimana?
dalil bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat qudrah, sifat maha kuasa. Bahwasanya Allah bersifatan dengan sifat maha kuasa adalah wujud dari alam. Saya ingatkan kembali, alam itu adalah kullu ma siwallah. Setiap sesuatu selain Allah itu disebut alam. Saya ini alam, sampean alam, langit bumi alam, ruang alam, udara alam, matahari alam, bintang-bintang di langit alam, siang malam alam, atas bawah alam, kanan kiri alam. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada, itu bukti bahwasanya Allah maha kuasa. Tidak maha kuasa bagaimana? Lihat dirimu. Saya sering bilang, lihat dirimu. Kamukah yang menciptakan mata yang ada di kepalamu itu? Bagaimana mungkin sesuatu yang sedemikian kecil itu bisa melihat, bisa membedakan warna? Lihat itu, orang-orang yang meneliti bagaimana ajaibnya penciptaan mata. Kamukah yang menciptakan hidung untuk bernafas? Kamukah yang menciptakan sistem kehidupan dalam dirimu, roh? Kamukah yang menciptakan sistem dalam dirimu? Bagaimana proses makanan kita? Bagaimana proses menjadi darah? Bagaimana proses semuanya? Kamukah? Tidak. Itu adalah kemahakuasaan Tuhanmu. Bahkan dengan kemahakuasaan Tuhanmu yang menciptakanmu, menjadikan dirimu tidak mengenal, tidak tahu bagaimana Tuhanmu. Itu sungguh maha kuasa, ajaib. Bagaimana yang menciptakan kita itu, menjadikan kita itu tidak tahu, tidak bisa melihat. Paham ya? Ajaib banget. Dunia itu ajaib. Kamu baru tahu ada batu kecil melayang gitu saja heran. Bumi loh melayang, matahari melayang. Iya enggak? Kamu baru tahu ada orang bisa lompat agak tinggi, heran. Ada yang bisa terbang, ada yang semacam itu. Kamu baru tahu ada orang bawa air terus dibalik gini, gelasnya tidak tumpah, heran. Tidak, lautan sebegitu luasnya itu loh, tidak tumpah. Mana yang atas, mana yang bawah? Siapa yang maha kuasa? Tuhan. Tuhan menciptakanmu, akhirnya kamu bisa membuat ini, membuat itu, membuat katakanlah menciptakan, bisa membuat TV, HP, mobil, alat-alat, semuanya yang dikatakan hebat teknologi. Tuhanmu yang menciptakan, kamu bisa bikin mobil, bikin plan itu untuk antariksa semacam itu, roket. Itu Tuhanmu yang maha kuasa. Bagaimana mungkin manusia bisa? Siapa yang menciptakan otak sehingga bisa berpikir? Siapa? Tuhan, Allah. Siapa yang menciptakan bumi punya magnet sehingga yang berada di atasnya semuanya tidak tercerai-berai? Ya, kita, subhanallah. Orang-orang cuma bilangnya kayak kemarin, itu magnet itu namanya, daya tarik bumi namanya, itu gini-gini. Tinggal namain aja ya. Siapa yang maha kuasa? Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat itu, sistem bagaimana Allah menerangi bumi dengan matahari. Selama miliaran tahun itu Allah bikin matahari tidak ada padamnya. Terus semuanya lihat itu peredarannya, itu sangat subhanallah. Orang yang mampu berpikir itu bilangnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahri la ayatil lil albab.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Penciptaan langit dan bumi, terus perbedaan siang dan malam, itu ada tanda-tanda bagi orang yang punya akal. Siapa mereka? Mereka yang mengingat Allah, posisi berdiri, posisi duduk, posisi terlentang tidur, terus berpikir, terus bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah, tidak ada yang engkau ciptakan semuanya ini secara batil, tidak ada. Subhanaka faqina azabannar. Semuanya bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh. Subhanallah, maha kuasa Allah. Peredaran bumi mengitari matahari 365 hari. Bumi pun berotasi sendiri selama 24 jam, sehingga setiap hari bumi ya mengalami siang, mengalami malam. Macam itu ya. Subhanallah, subhanallah, stabil. Mana ada tampak ada yang tampak memutarkan menjadikan bumi supaya berputar selain Allah, itu mana? Manusia itu kan dengan segala keterbatasannya bilang semacam ini tanpa mereka sadari mereka sebenarnya sedang diatur Tuhan. Di mereka yang bikin ini begini ini itu sedang berada dalam skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang pergi ke bulan, orang pergi ke Mars, orang meneliti alam semesta, itu skenario Allah ta'ala. Biar manusia tahu betapa luas alam semesta, terus tahu. Ya kita yang alhamdulillah dikasih iman, terus melihat apa yang sudah disuguhkan oleh orang-orang yang dikasih skenario Allah, tahu ini kita subhanallah gitu ya. Bumi yang sedemikian bulat besar terus melayang itu dibanding bintang atau planet yang lain itu jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil. Ini wujud alam semesta menjadi bukti kemahakuasaan Allah Ta'ala. Lihat, baik dari segi makhluk yang seperti kita atau makhluk yang lain. Angin, udara itu makhluk, api itu makhluk, ruang yang dihamparkan Allah itu makhluk. Saya ada di sini, kemarin dalam penjelasan yang lalu sudah dikatakan ini makhluk, sehingga saya bisa duduk di ruangan ini, gitu ya. Wa tarkibuhu antakula lawin tafat anhul qudrah lakana ajizan walau kana ajizan lam yujad syai'un minal alam wa adamu wujudi syai'in minal alam muhalun lima yukhalifuhul hissu wal ayan. Menyusun dalil adalah jika atau seandainya Allah tidak bersifatan dengan sifat qudrah, maka sebaliknya Allah bersifatan dengan sifat ajiz, lemah. Dan jika bersifatan dengan sifat lemah, maka tidak akan pernah dijumpai wujud dari alam ini, tidak akan dijumpai. Karena apa? Ya lemah, tidak bisa kok, tidak bisa mewujudkan, tidak bisa menciptakan. Padahal tidak dijumpainya wujud itu muhal. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya ada semacam ini. Di diri saya, di diri kita manusia saja yang bisa berpikir, ayo dilihat, tidak ada di tubuh kita ini yang diciptakan Allah tidak ada gunanya, kan tidak ada.
Lihat itu bagaimana Allah menanam rambut di kepala kita itu. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada matinya, dicukur tumbuh terus, dicukur. Rambut yang ada di lubang hidung, apa tidak ada gunanya? Ada semuanya. Tidak ada sesuatu tadi loh. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Semuanya ada gunanya. Paham ya? Jika Allah tidak maha kuasa, bagaimana Allah menumbuhkan kuku, gigi, subhanallah, semuanya. Tubuh kita dikasih sendi, akhirnya bisa, nah, macam itu ya. Bagaimana semuanya itu berjalan itu dengan begitu sempurna, tanpa usaha dari kita, tanpa usaha dari kita. Mulut saya ini hanya ikhtiarnya, bagaimana bisa keluar suara? Hak demi Allah, saya tidak pernah menciptakan agar saya bisa bersuara, bisa bicara. Tidak. Hak demi Allah, saya tidak pernah bikin mata. Nah, di sini ini agar saya bisa melihat. Hak demi Allah, saya tidak pernah meletakkan telinga di sini. Semuanya adalah ciptaan Allah. Saya ciptaan Allah. Seluruh yang ada dalam diri saya, organ-organ saya, semuanya milik Allah. Allah yang menciptakan. Subhanallah, semuanya fungsinya sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya butuh makan, ada lubang, butuh bicara, ada mulut, butuh nafas, ada hidung, butuh melihat, ada mata, butuh mendengar, ada telinga, dan yang lain. Jadi tidak mungkin bersifatan dengan sifat ajiz, karena kontradiktif dengan yang terlihat, kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Fabatolama ada ilahi wahya itisafuhu ta'ala bil ajiz. Maka tidak mungkin sesuatu, tidak mungkin Allah bersifatan dengan sifat lemah, karena alam itu sudah ada, dan itu menjadi bukti kudrah Allah Ta'ala. Jika Allah tidak kudrah, maka tidak akan ada alam semesta. Karena alam semesta sudah ada, maka Allah pasti bersifatan dengan sifat kudrah maha kuasa. Dan ketika Allah bersifatan dengan sifat kudrah, maka mustahil Allah bersifatan dengan lawan dari kudrah, yaitu sifat ajiz atau lemah. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi wujud kita itu adalah bukti kemahakuasaan Allah Ta'ala ya. Wujud kita dan wujud sesuatu yang dijadikan Allah sebagai proses eksistensi kita. Kembali lagi, proses yang dijadikan Allah sebagai pelengkap supaya kita bisa hidup. Ada udara, ada darah, ada makanan, kebutuhan kita sehari-hari. Itu jangan dikira itu ada begitu saja tanpa rencana. Jangan dikira, semua sudah direncanakan Allah. Sesuatu yang mendukung wujud kita. Sampean bertani, sampean usaha dagang, sampean semuanya kan sudah dikasih Allah. Bagaimana tanah itu bisa ditumbuhi makanan, gitu kan? Bisa ditumbuhi padi kita makan. Itu semuanya sudah diletakkan oleh Tuhan kita agar kita bisa hidup di sini, gitu loh ya. Teman-teman, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersifatan dengan sifat kudrah, muhal Allah bersifatan dengan sifat ajiz. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun maha kuasa melenyapkan alam semesta. Semuanya ada pada Allah Ta'ala, wujud atau tidak serah Allah. Itu ya, mungkin saja ngaji kita malam ini kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan sifat yang ke-8, lanjutan sifat dari sifat kudrah. Semoga apa yang kita bahas
Tiadakan Allah ilmu yang manfaat bagi kita, diberi pemahaman oleh Allah. Semoga kita lebih mampu menjadikan alam semesta ini sebagai bahan renungan bahwasanya kita ini milik Allah, kita ini punya Allah ya. Allah lah yang memiliki alam semesta, Allah yang menciptakan kita dan menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang kita butuhkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya milik Allah. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.